Ya pemirsa, kita ikuti diskusi khusus tentang bagaimana mewujudkan ruang digital yang sehat bagi publik. Bukan hanya publik Jawa Timur tapi seluruh Indonesia. Dan di samping saya ada 3 narasumber istimewa yang sengaja kita undang, yaitu pertama Ketua Komite Digital, Ketua Komite Komunikasi Digital Jawa Timur, Bapak Dr. Abrih Rahman. Sehat Mas? Dan kemudian di sebelah kirinya adalah Kombes Kolonel Army Pak Kusdi Yuli. Malam Pak. Dia adalah Kabendam 5 Brawijaya, dan di sebelah kiri persis saya ini orang yang selalu menginisiasi terwujudnya Komite Komunikasi Digital di Jawa Timur. Saya memulai dari Pak Arief dulu. Pak Arief, apa yang melatar belakangi terwujudnya Komite Komunikasi Digital ini sebetulnya? Terima kasih Mas Suko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka enggak apa-apa, kita sudah standar semua ini. Biar kelihatan gantengnya. Iya. Baik, jadi kita ini memang memasuki era yang tidak bisa tidak, itu sudah semua digitalize, semua bergerak ke arah teknologi digital, sehingga yang sekarang paling marak dan paling masif itu adalah penggunaan komunikasi di ruang digital. Nah, dengan masifnya penggunaan teknologi digital oleh publik untuk urusan komunikasi maupun hal yang lain, itu belum diiringi dengan sebuah kesadaran besar bahwa ruang digital itu perlu kita jaga bersama, perlu kita rawat bersama agar penggunaan ruang digital yang diakses oleh publik dalam ini segala usia sekarang Pak Suko. Jadi sekarang apalagi dengan penggunaan gadget ya, Indonesia ini sudah 370 juta nomor aktif. Ini berarti hampir 2 kali lipat dari jumlah penduduk. Itu ada aktif sekarang nomor yang menggunakan gadget. Nah ini tentu berdampak sangat besar sekali terhadap perubahan sosial di masyarakat. Nah selama ini yang masih muncul, yang masih lebih mengemuka adalah persoalan bagaimana hanya ekosistem digital dan skill di dunia digital. Tetapi bagaimana etika, bagaimana safety, bagaimana kultur dalam pemanfaatan teknologi digital ini oleh masyarakat, ya ini bisa dikatakan segala usia, apalagi yang sekarang ini generasi milenial dan zilenial ini sudah tidak bisa lepas dari teknologi digital ini. Inilah yang perlu kemudian kita bangun bersama kesadarannya supaya lebih sehat dalam penggunaan media yang berbasis digital, media sosial, ya, yang ini sangat masif juga penggunaannya di Indonesia ini. Itu Pak. Iya, pemirsa, kita tahu bahwa terjadi metamorfose luar biasa di dunia digital. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita membeli makanan sekarang, kalau dulu kita datang ke warung, kemudian makanan yang datang. Dan lebih dari itu, kalau dulu pertikaian itu kadang-kadang muncul secara fisik, manual, sekarang ruang digital terjadi. Hoax di mana-mana dan sistem keamanan bukannya sosial tapi keamanan militer, kepolisian, ketata pemerintahan menjadi kacau balau. Itulah kenapa kita meminta Pak Kolonel cerita sedikit kira-kira apa yang terpikir dalam dunia militer misalnya soal digital ini. Kan sama-sama Pak, kita ini sedang belajar semua ini. Saya pun juga mulai mencoba mengalihkan teknologi dan kita semua sedang belajar. Pandemi 2 tahun di dunia pendidikan misalnya itu memaksa kita juga online macam-macam. Nah kalau dalam pandangan Pak Kusdi gimana Pak? Terima kasih. Saya kembali dulu ke awal saya masuk sini. Saya masuk sini itu sekitar bulan Agustus 2021 tahun lalu. Ya, 21. Pada saat itu saya memang ditanya sama Panglima. Karena pada saat itu memang gencar-gencarnya kita ini diserang hoax. Ya. Kamu punya dasar apa masuk PEN gitu. Saya bilang saya penunjukan saja, saya bilang gitu kan.
Ya mungkin karena ada intel sedikit, ada space sedikit, ada log, ada ter dan lain sebagainya, maka pertimbangannya saya layak untuk masuk ke PEN. Memang berat di PEN itu sebenarnya. Karena pada saat itu, saat saya masuk itu, ada namanya Satgas PEN. Yang akan bertugas mengantar hoax yang disebarkan oleh orang-orang yang ya baik ke dalam, ke militer maupun keluar. Dan itu kita saring semuanya. Saya belum mengerti itu, belum mengerti. Tapi saya tanyakan sama anggota saya, ini apa langkahmu? Gini Pak, kita buat opini baru, kita buat ini, oke, lanjutkan. Sampai saya laporkan. Oh artinya penting sekali kita ini, ya, penting sekali ada kemampuan untuk hal itu. Memang kita tidak menjustis, tapi meluruskan cerita dari audien yang mengirimkan berita itu, seperti itu. Nah, kembali ke hal yang sekarang kita ini. Oh saya sangat bersyukur sekali, berarti teman saya banyak sekali nih, bukan saya sendiri gitu kan, bukan saya sendiri. Selama ini kami berperan sendiri nih dalam tugas mengatasi hal itu. Untuk wilayah Kodam 5. Tapi dengan adanya komite ini, saya bisa komunikasi dengan yang lain. Gimana ini? Ini gimana? Ini ranahnya siapa? Kominfo. Oke, Kominfo mainkan. Artinya ada bagian-bagian tertentu yang harus ditangani oleh rekan kita. Oh militer bagian kami kasih kami. Berarti kami yang bertugas untuk mengatasi itu. Mungkin sedikit ini. Ya, terima kasih. Ya. Mirsa, Jawa Timur dahsyat karena menyadari betul perlunya sebuah lembaga yang mengantarkan agar masyarakat siap dengan digital. Kita terima kasih kepada Dinas Kominfo Jawa Timur, di mana Pak Udiono awal tahun lalu menginisiasi dengan Kodam, Pangdam, Polda juga. Nah, Pak Dirmanto ini selaku bagian humasan yang pontang-panting selama ini. Nah ini jangan bilang siapa-siapa Pak. Sulit ya, berapa hoax atau angka-angka bisa mungkin sekilas dimunculkan dan gimana nangani dan seperti apa hoax yang terjadi sekarang ini Pak Dir. Baik Prof, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati dulur saya semua, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana sih mewujudkan ruang digital yang sehat ya. Karena sekarang kan ada dua ruang digital, ruang baru ya. Kalau dulu kan kita hanya mengenal dunia nyata, tidak mengenal dunia maya. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, yang sekarang orang boleh dikatakan sekarang itu era disrupsi ya. Lompatan teknologi itu begitu pesatnya yang tidak diimbangi oleh literasi digital yang baik masyarakat. Sehingga muncullah berbagai fenomena di ruang digital ini. Salah satunya informasi-informasi yang menyebar yang begitu cepat, bagaikan bola salju kayaknya, Prof ya. Kalau bola salju itu menggelinding dari kecil, kemudian kita bisa atasi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, terus sampai apa yang di depannya diterjang. Ini terjadi dan banyak contohnya. Di Jawa Timur sendiri kalau kita lihat, Prof, 2019 saya masih ingat karena waktu itu saya ada di Papua. Saya kebetulan di Satgas Nemangkawi. Di sana bagaimana sih isu rasisme di Surabaya yang menggelinding begitu cepat ya. Orang katakan era post-truth, apa yang terjadi di sini ya bisa dilihat di sana. Padahal dilihat di sana belum tentu apa yang kenyataannya di sini seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Bencana di sana. Manokwari rusuh, Sorong, Jayapura. Waktu itu saya di Jayapura, bagaimana saudara-saudara kita di sana menangani itu. Masya Allah ngeri, ya ngeri. Sehingga dengan adanya terbentuknya kokot, kalau Pak Kapolda menyampaikan ya, Komite Komunikasi Digital Jawa Timur ini, mudah-mudahan kita bisa bersinergi bersama untuk memberantas atau mengurangi, menekan apa yang namanya hoax. Mungkin sepintas itu yang perlu saya sampaikan, Prof. Iya pemirsa, dunia telah berubah. Tidak ada yang abadi di dunia, yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Ada pemikir teknologi informasi mengatakan, Alvin Toffler, bahwa buta huruf di abad ke-21 bukanlah orang yang tidak membaca, tidak bisa membaca dan menulis, tetapi orang yang tidak belajar, tidak pernah belajar,
dan hanya melulu menggunakan pelajaran lama. Itu yang harus dicatat karena itu harus dilakukan perubahan. Sama kita sudah menangani digital adalah dunia baru dan sekarang dunia udah pada metaverse yang sesuatu yang mungkin 5-10 tahun lalu tidak terbayangkan. Mas Arif, ini kan semua sekarang digital dan ada kekacauan, bahkan saya kan 30 tahun mengajar, seringkali tergagap-gagap dengan anak muda. Banyak kasus yang saya kira menarik ya, mungkin muncul ada etika, bahkan di Indonesia anak mudanya netizennya dianggap tidak sopan nomor 2 di dunia. Ini kan jadi persoalan itu loh. Ini kan teknologinya canggih, hard skillnya, tapi kemudian nilai etika hukumnya belum itu. Apakah itu yang sesungguhnya akan dibangun oleh komite ini? Ya, memang kita ini menghadapi perubahan teknologi yang tadi disampaikan oleh Pak Suko, itu memang selalu tergagap-gagap karena kita ini selalu ketinggalan. Bukan hanya selangkah gitu, bisa 5-10 langkah dengan perubahan teknologi yang sekarang ini sedang melanda dunia. Bukan hanya di Indonesia tentunya. 4.0 bahkan sekarang sudah ada 5.0 ya, yang society. Ini saya kira tidak dibarengi tadi dengan penguatan dari aspek etika ya misalkan. Karena memang generasi zilenial ini, generasi yang anak-anak muda usia sekarang ya 13 sampai 25 tahun, itu bisa dikatakan mereka ini mendisrupsi bukan hanya ekonomi, tapi juga mendisrupsi culture, mendisrupsi budaya kita. Karena sudah budaya lama, ya, menurut mereka memang tidak sesuai dengan apa yang sejak dini mereka alami, mereka dapatkan dari teknologi informasi khususnya misalkan gadget atau smartphone. Karena memang hari ke hari, jam ke jam, hidup mereka itu ya dari situ, inputnya begitu. Sumber informasi, sumber karena mungkin pendidikan, ya mungkin dosennya kalah dengan itu. Ya kan beda kan, kalau anak yang generasi zenital sama alpha itu sekarang jumlahnya 52%. Dan itu yang kita hadapi. Mereka layar ceprot sudah layar sentuh. Kalau kita kan masih layar tancap. Itu kan agak kacau sebar itu. Iya, kadang-kadang dosennya masih gunakan slide, mereka udah pada visual itu kan problem juga itu. Ya itu, makanya ini sudah beda generasi, beda budaya. Nah, padahal kita punya isu besar, kalau ini kemudian misalnya ya informasi yang bohong, ya, informasi yang tidak benar, yang sekarang ini tadi disampaikan Pak Dirmanto adalah era post-truth ya, itu betul-betul ada ancaman yang besar sebenarnya dari sisi kalau dari TNI atau militer, ancaman bernegara kita itu sangat besar. Karena memang ya sejarah mencatat, perang dunia I, perang dunia II, ya, kemudian juga kemarin misalnya perang Irak, itu juga dipicu dari disinformasi. Gitu. Nah ini berarti ini sebenarnya bukan persoalan yang kecil, karena itulah Komite Komunikasi Digital ini berusaha menggabungkan seluruh resources, seluruh sumber daya, dari ya kita semua dari stakeholder ini, baik dari media cyber, dari pengelola media sosial, dari Kominfo, dari TNI maupun Polri dan juga akademisi, itu untuk bersama-sama kolaborasi bergotong royong ya, supaya persoalan besar ini, bangsa ini tidak kemudian merontokkan, meruntuhkan sendi-sendi sosial masyarakat kita yang tentu akan ya ini rawan atau rentan sekali kemudian bisa menghancurkan bangsa ini juga sebenarnya. Gitu. Ya, pemirsa, Komite Komunikasi Digital adalah ikhtiar kita untuk menjawab perubahan zaman yang tidak pernah kita duga. Dan ini menjadi problem yang rumit, bukan hanya di lingkungan lembaga negara, tapi di masyarakat semacam itu. Nah, tentu komite ini harus mendapat dukungan. Kita misalnya, kebetulan saya bagian dari komite ini, nanti akan kita libatkan guru TK, guru PAUD, para ustadz, para siapapun untuk menjadi bagian yang merumuskan, mencari formula di ruang metaverse yang akan kita hadapi.
Pak Gusti, ini kan semua kelabaan Pak ya. Saya ini teman-teman dosen juga sekarang tuh belajar bagaimana ketika online itu kan tidak pernah kita sangka kan. Kita Zoom dan celakanya kalau sudah sekarang sudah asik Zoom mau kembali ke ketemu itu agak pada males semua sudah di zona zaman. Gimana pengalaman Pak Gusti menghadapi ini, apa ada problem juga gitu di. Terima kasih. Jadi kita bersyukur juga dengan COVID ya benar ya. Ya, ada. COVID ini membawa kita ke sinau bareng. Ke ruang-ruang digital yang betul-betul masif ini. Karena di saat itu kami sekolah pun pakai itu virtual juga. Ya. Di sekolah soal dibacakan, wah jawabnya juga pakai itu. Dan ini memang bagus. Tapi tadi disampaikan Pak Arief tadi, penting bagi generasi yang akan datang itu tahu etika dalam berkomunikasi. Mungkin kalau dulu itu ketemu ya. Kalau orang tua bagaimana nyebutnya? Jelas ya. Kalau anak-anak bagaimana? Ya, sebaya bagaimana? Ya. Mungkin ini ada edukasi yang harus mengarah ke sana. Seperti saya bilang tadi, guru-guru harus mencari formulasi bagaimana etika berkomunikasi di digital itu. Yang penting sekali ini, karena di situ terlihat ini orang ini terbiasa bermain di dunia ini atau tidak, atau baru coba-coba, ya kan? Sehingga langsung kena cybernya polisi kan, tangkap dia, kan gitu. Karena dia mungkin etikanya belum tahu bagaimana cara menggunakan alat itu, sehingga supaya tidak bermasalah kan. Ya. Pemirsa, ada undang-undang ITE yang sempat direview, terutama pasal 27 yaitu kan soal penghinaan macam-macam itu. Ini yang banyak kasus kan di dunia kepolisian ini ya. Dikit-dikit penghinaan dan kita setiap hari menyaksikan bagaimana kalau sekarang banyak tukaran pelajar. Kalau dulu kan pertukaran pelajar, ini pelajar tukaran beneran gara-gara WA macam-macam. Jadi ada orang yang tidak siap ketika berbenturan. Seperti kata Pak Gusti, kalau dalam kehidupan itu ono subosito, ada orang tua, ada anak muda. Tapi di dunia digital tidak terlihat itu. Makanya saya selalu berpesan thinking before clicking. Mikir saat durunge diklik karena resikonya hukum juga ada. Dunia maya adalah dunia virtual adalah dunia yang sesungguhnya sekarang dan akan datang dihadapi. Pak Dir, pengalaman Bapak yang menangani kasus kan sama-sama belajar Pak. Kasus Papua itu benar menarik Pak. Jadi kasusnya di sini mungkin sebenarnya bisa ditangani tapi gegernya di sana. Dan itu tidak hanya itu aja, banyak kasus-kasus semacam itu akibat ketidakmampuan kita bahwa ini dunia baru. Mungkin ada pesan atau saran apa yang harus kita lakukan menghadapi ini. Oke, baik Prof. Jadi begini, media sosial itu memang bagaikan pedang bermata dua. Ya. Sisi positifnya ada, tapi sisi negatifnya juga ada. Sisi positif di sini kalau kita bisa mengurai, bisa menambah wawasan sarana komunikasi kita. Kita cepat, seperti tadi sampaikan, mau pesan makanan tinggal klik, datang, ditunggu nggak lama kan itu. Mau pesan obat, sekarang dokter pun ada halo dokter kan gitu. Oh, sekarang itu tukang bersih goglin juga, tukang pijet juga. Sekarang sudah bisa. Namun ada juga dampak negatifnya ya Prof. Kita banyak sekali ya dampak negatif. Sekarang ini muncul ya berbagai dampak negatif yang lagi booming sekarang ini kasus-kasus seperti binomo kan gitu. Iya kan. itu. Oh, ya kan seperti itu. Kemudian saya juga punya pengalaman menarik. Kebetulan saya waktu tahun 2019 pemilu itu saya bertugas di Divisi Humas Mabes Polri. Di sana waktu itu waktu pemilu, Prof. Jadi kita di bagian pemantauan analisa. Jadi saya bagiannya memantau semua media online maupun media sosial di Indonesia. Kemudian jam 7 itu pemilu baru dimulai. Tapi ada informasi di TPSX jam 8 itu sudah bisa diketahui siapa pemenangnya. Ini kan rawan sekali. Akhirnya kan jadi kita, jam 7 baru selesai coblos, jam 8 sudah siapa yang menang. Jam 7 itu kan baru dibuka TPS. Oh TPS baru dibuka. Baru dibuka, jam 8 sudah ada informasi bahwa di TPSX itu menang kan ini. Menang si ini kan sangat bahaya sekali kalau digelindingkan tadi.
bisa menjadi isu yang bisa dikemas sedemikian rupa, akhirnya muncul konflik. Ini kita sudah beberapa kali melakukan upaya-upaya untuk deteksi itu. Alhamdulillah kita bisa cegah sehingga tidak bisa meluas. Ini salah satu contoh ya. Banyak sekali contoh yang pengalaman bagi saya juga pernah dimintai tolong oleh teman-teman kita yang di BUMN yang punya sinyal-sinyal itulah, dekodernya dibajak lah sama si X, si Y, si di purwal sana, akhirnya kita profiling, kita ketemu, ternyata masih anak-anak pelakunya. Bayangkan 16 tahun, 15 tahun itu sudah pinter, Prof. Untuk melakukan cloning ya, dekoder-dekoder yang dimiliki oleh itu masih remaja-remaja. Masih remaja-remaja. Akhirnya kita lakukan upaya-upaya edukasi terhadap mereka ini. Ini salah satu problem kita ya, dengan munculnya begitu pesat ya, teknologi yang tentunya tidak seimbang dengan tingkat literasi digital kita. Dan ini merupakan sebuah fenomena yang harus kita tangani bersama. Ya, alhamdulillah di Jawa Timur ini ya, saya ngopiak-opiak terus Pak Budiono ya. Mohon maaf Pak Budiono. Piye caranya agar komunikasi digital kita ini bisa segera dibentuk. Ke Mas Arief, ke Prof Suko. Akhirnya alhamdulillah hari ini ya nanti insya Allah akan dilantik oleh Bu Gubernur. Kita terima kasih atas supportnya, mudah-mudahan dengan diadanya pelantikan nanti di daerah-daerah pun mungkin bisa bersinergi seperti yang kita laksanakan di Provinsi Jawa Timur. Komite Komunikasi Digital Jawa Timur adalah komite yang pertama di Indonesia yang mencoba untuk mencari jawaban. Dan ini saya kira kita butuh dukungan dari pemerintah daerah, kabupaten, Dinas Kominfo terutama juga Polres, Korem dan Kodim sebagainya. Kita terima kasih karena acara ini didukung sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Semoga ini menjadi inisiasi yang luar biasa. Pemirsa, saya seringkali membayangkan betapa rumitnya menjadi polisi di Indonesia itu. Bayangkan kalau ada kecelakaan pasti macet, karena orang memotret, kemudian cerita Pak cerita ini. Awas ini orangnya ditabrak, kejel-kejel setengah mati. Itu diunggah dan sebagainya. Kalau Anda lakukan di Norwegia, Anda lakukan di Eropa, Anda orang yang paling dipenjara pertama kali. Makanya saya lagi mengusulkan kepada mungkin pihak kepolisian atau komite ini atau Kodam perlu dipikirkan aturan main seperti itu. Bolehkah meliput? Sejak ada buku Take Today disebutkan bahwa alat ini kemudian menjadi prosumer. Jadi orang itu tidak lagi menjadi konsumen sekarang. Setiap orang menjadi produsen. Sehingga dengan gambar tertentu Kodam distempel, dipalsu, bisa dikirim sumbernya dari semacam itu. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun anak muda semacam itu. Pak Gusti, mungkin ada pesan penting bagi pemirsa kira-kira apa yang harus dilakukan selain kita pikirkan soal kesantunan di media dan hukum juga jelas bagian beliau. Nah untuk keamanan ini mungkin ada pesan yang disampaikan kepada pemirsa harusnya seperti apa menggunakan media digital ini. Terima kasih Pak. Jadi ini kembali lagi cerita ada langsung saya sebut orangnya, Bu Helda ini. Izin Pak Kapendam, ini ada ibu-ibu marah-marah. Apakah betul ini ibu dari Kodam, gitu kan? Iya, iya. Oh saya nggak tahu, saya bilang. Biasanya kalau ibu-ibu Kodam nggak seperti itu, kan gitu. Iya, iya. Kan dia nyerempet motor, tapi yang nyerempet ini ibu-ibu, kemudian marah-marah sama yang punya motor. Motor itu ya kayak. Ribut di situ, rame, banyak orang. Di syuting lah ya, di syuting. Kemudian, boleh saya upload? Jangan dulu, tunggu dulu. Cari kebenarannya dulu, setelah benar itu siapa orangnya, baru boleh kau upload. Saya bilang itu. Nah, artinya bagaimana? Untuk kita semuanya harus bijaksana dalam memberikan informasi. Karena apa? Salah kita memberikan informasi, maka salah juga penerimanya. Karena persepsi yang diambil oleh setiap orang itu berbeda-beda, walaupun itu benar. Nah itu. Jadi kita harus cerdas di situ. Tadi juga saya, kalau saya bilang yes, nanti malah dia langsung
cari informasi yang benar dulu, baru kau silakan. Karena dia wartawan itu, itu wartawan. Itu mungkin pengalamannya. Ya, makasih semuanya dan teman-teman hadirin sekalian bahwa teknologi itu memang cepatnya luar biasa. Tapi berita yang Anda sampaikan harus akurat. Ada istilah Jawa, tambaing swara sudo ing pamireng. Makin itu berkembang, makin berkurang kebenarannya. Pesan kami yang ada di sini, anggota dan seluruh ketua pengurus Komite Digital adalah ketahuilah yang Anda sampaikan. Bukan menyampaikan semua yang Anda ketahui. Karena yang Anda ketahui belum tentu bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih untuk Anda semua dan terima kasih Dinas Kominfo yang mensupport ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.